Baik, di video kali ini kita akan implementasikan deep link untuk platform Android menggunakan framework Flutter. Deep link itu apa sih? Gitu ya, teman-teman bisa cari dulu tentang deep link. Tapi untuk singkatnya, deep link itu adalah sebuah link yang bisa membawa seorang user secara langsung untuk melihat sebuah halaman aplikasi tertentu atau di halaman web tertentu. Contoh, user itu punya link flutter.dev, kemudian /blog punya link ini. Nah, terus ketika menjalankan atau mengeksekusi link ini, user akan dibawa untuk melihat di sini webnya itu ada daftar list artikel, kayak gitu. Tapi fokus di link di sini adalah ke dalam sebuah aplikasinya. Jadi ketika masuk sebuah link, akan dibuka sebuah aplikasi yang sudah terinstall, yang menyesuaikan dengan URL-nya. Jadi nanti akan tampil aplikasi dengan page tertentu, menyesuaikan URL. Tapi kalau misalkan aplikasi belum terinstall, maka akan diarahkan misalkan ke websitenya kah, atau ke apa gitu. Atau misalkan ke kayak Play Store kah, atau ke web tersendiri. Oke, untuk referensinya kita merujuk ke dokumentasi Flutter resmi bagian cookbook untuk navigasi, yaitu setup link for Android. Jadi dibatasi untuk platform Android saja. Oke, di sini kita mulai bikin project Flutter-nya. Di sini saya bikin Flutter deep link. Terus di sini untuk bikin daftar root-nya menggunakan GoRouter. Jadi daftarkan dulu package GoRouter. GoRouter. Setelah menekan package GoRouter, bikin root-nya dulu. Kita copy aja di sini. Ke bagian main. Paste. Root. Nah, di sini import. Pasangkan ke material app. Material app.router. Pada bagian property root config. Di sini ada dua root. Root utama, yaitu home-nya ke halaman home screen. Dan /details ke halaman details screen. Nah, jadi di sini kalau kalian install atau running, nah di sini sudah muncul dan sudah terinstall di real device-nya. Tahap selanjutnya memodifikasi di bagian Android Manifest. Untuk edit Android Manifest bisa secara langsung di VS Code-nya, di Android, App, SRC, Main, Android Manifest. Atau untuk menggunakan auto completion bisa menggunakan di Android Studio untuk edit-editnya. Yang harus diedit di bagian Android Manifest di sini, kita bikin konfigurasi untuk deep link-nya, yaitu di sini yang pertama ada intent filter, copy, nanti pastenya di bagian manifest di dalam tag activity. Manifest application di dalam tag activity. Di sini misalkan paste. Kita coba rapikan dulu. Terus ada yang perlu kita edit, yaitu bagian example.com yang ada pada properti Android host. Di sini silakan masukkan web server yang dimiliki, karena nanti di web servernya itu akan ditambahkan file untuk konfigurasi lanjutan terkait deep link-nya. Di sini saya menggunakan Flutter deluxe.pages.dev. Selanjutnya, untuk mengaktifkan Flutter deep link-nya. Ini konfigurasi deep link default ya, dari Flutter. Untuk versi Flutter di atas ataupun sama dengan 3.27, sebetulnya tidak perlu menambahkan tag ini, karena sudah dijadikan default. Untuk versi Flutter di bawah 3.27, wajib menambahkan tag ini. Di sini saya menggunakan Flutter versi 3.27, seharusnya boleh-boleh aja gitu, tanpa menambahkan. Tapi baiknya kita coba aja tambahkan untuk memastikan saja bahwa kita sudah mengaktifkan deep link Flutter-nya yang nilainya true. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan deep link-nya itu melalui package, salah satu package deep link di Flutter bisa menggunakan external package app link. Nah, tag Flutter deep link ini akan
merusak deep link yang ada di package app link. Jadi harus dijadikan false biar bisa menggunakan package app link. Karena kita benar-benar menggunakan default, tidak menggunakan external deep link, jadi pakai yang ini, dijadikan true. Selanjutnya menghosting file asset link.json. Jadi si file ini harus di-hosting di web kalian. Terus fungsinya itu untuk memberitahu browser mobile aplikasi Android mana yang harus dibuka. Di sini ada aplikasi Flutter Deep Link. Jadi ketika ingin mengakses deep link-nya atau URL-nya yang merujuk ke sini, nah maka si mobile browser-nya itu contoh Chrome akan menyarankan aplikasi ini untuk dibuka. Kayak gitu. Nah, di dalamnya ini ada beberapa data yang perlu diakses atau yang di-setup, yaitu package name SHH256 fingerprint. Kalau package name bisa ambil dari manifest atau bisa dari build Gradle yang ada package name ataupun application ID. Kalau SHH256-nya, kalau aplikasi yang sudah dipublish di Play Store bisa ambil dari Play Console-nya, atau kalau yang belum dipublish bisa menggunakan key tool untuk pakai komen, nanti di-generate berdasarkan key store, tapi key store-nya harus dibikin dulu. Untuk bikin key store, kalian bisa merujuk ke video yang sudah saya bikin, yaitu Flutter Build an Android App. Atau kita juga bisa generate menggunakan Android Studio. Selanjutnya kita configure dulu file asset link ini. Copy. Nah, kemudian penempatannya itu dia di-hosting di URL dalam posisi web domain, kemudian /well-known folder / ke filenya. Karena saya akan upload ke sini, saya akan hosting ke web yang di sini, jadi saya akan konfigurasikan dulu di web saya. Saya simpan di bagian public, terus bikin folder .well-known. Di sini bikin file namanya assetlinks.json. Paste. Nah, di sini edit untuk namespace-nya flutter_deeplink. Untuk package name bisa cek ke Android App Build Gradle. Namespace di sini ada atau di bagian application ID. Replace di sini untuk package name. Untuk SH256 kita generate menggunakan Android Studio. Jadi di folder Android, klik kanan, Open in Android Studio. Di sebelah kanan ada icon Gradle, klik. Kemudian di sini ada icon Execute Gradle Task, klik. Di sini kita akan running untuk bikin generate SHA256. Gradle spasi signing report. Enter. Nah, di generate, tunggu, ini udah selesai. Scroll, di sana ada beberapa varian release, varian debug, dan lain sebagainya. Dan ada masing-masing MD5, SH1, SH256. Tapi nilai untuk semua varian ini sama aja. Baik untuk MD5, SH1, dan lain sebagainya. Contohnya, ada varian debug MD5, nah sama dengan varian release MD5 gitu nilainya. Nah, di sini SH256-nya di-copy, dan ke file JSON-nya, di sini replace, paste, save. Oke, kita hosting. Nah, setelah di hosting, buka tab baru, kita cek ke flutterdeluxe.page.dev/.well-known assetlinks.json. Enter. Nah, sini sudah bisa diakses ya. Sudah muncul. Sip, sudah diverifikasi, selanjutnya tinggal di testing. Sebelum testing, pastikan dulu bahwa aplikasi deep link-nya sudah terinstall. Tadi kita udah cek sudah terinstall karena sudah pernah di running. Tinggal coba di testing. Di sini sudah ada contohnya kalau untuk testing bisa menggunakan ADB.
Tapi saya belum tahu apakah penempatannya di terminal gimana atau ada akses apa. Jadi kita akan tesnya itu menggunakan aplikasi yang lain yang kita bikin baru di sini, aplikasi Flutter Deep Link Runner. Jadi ada satu aplikasi baru. Nah, di sini di bagian teks ganti jadi fill button, run link. Konstan hapus, format. Untuk ngerunningnya kita gunakan URL launcher, tambahkan dulu package URL launcher. Dari package URL launcher, harus menggunakan SDK Gradle di Android yang agak terbaru, jadi kita edit dulu Gradle Wrapper Properties. Untuk versi Gradle jadi 84. Di bagian setting.gradle, Android aplikasi jadi 8.3, untuk Kotlin jadi 190. Save. Di sini kita coba buka dulu manifest, edit ininya jadi run link nama aplikasinya, save. Sekarang kita bikin code untuk nge-launch-nya. Launch URL. Bikin dulu URL-nya. Untuk nge-launch-nya, Flutter di love.page.dev, yaitu domainnya di sini, domain webnya. Slash. Setelah slash ini, di sini nanti ketika DP-nya udah aktif, langsung akan mengakses aplikasi Deep Link. Aplikasi yang satu lagi. Nah, kita ingin mengakses halaman details. Jadi, waktunya itu kan tadi di sini, di main, details itu slash details. Jadi, di sini slash detail. Kita copy, paste di sini, HTTP-nya jangan lupa. Oke. Nah, kalau misalkan testing langsung di link-nya ini di web browser, nanti bakal muncul not found. Berbeda kalau kita tes di mobile ya. Yuri.parts URL. Save. Kalau kita klik button run link, nah di sini dia akan nge-push atau ngebuka di webnya. Karena di sini dia belum bisa connect ke aplikasi yang terinstall. Kalau minimize, aplikasinya sudah diinstal tapi belum bisa connect ke sini. Jadi kita menjalankannya di sini, tidak bisa connect atau belum bisa connect ke Flutter Deep Link. Harus menspesifikan nama package di aplikasi Flutter Deep Link-nya. Kita buka lagi Flutter Deep Link. Di bagian Android Manifest, di sini, ada satu tambahan lagi yaitu package property. Kita akan edit di Android Studio biar ada completion-nya. Manifest, Android Manifest. Di sebelah sini, sebelum tag penutup, ada property package. Nah, yang kita masukkan adalah application ID-nya. Dari build Gradle, application ID atau package name. Jadi package name ini yang kita simpan di Android Manifest sama dengan yang ada di browser web.well-noun ini. Sama, jadi connect gitu. Sedangkan tadi kan belum kita set, jadi belum bisa connect. Di save, kayak kita close aja untuk Android Studio. Nah, sekarang ini harus dijalankan lagi untuk update aplikasi yang berjalan. Sekaligus kita edit nama filenya. Jadi, deep link app. Nah, kayak gini. Save. Kita running. Oke, di sini sudah running, berarti sudah ke-update untuk pembaruannya. Kita bisa close dulu semua aplikasi yang sedang berjalan. Kita buka di run link. Kemudian kita klik button untuk eksekusi link ini. Klik. Nah, di sini muncul ada akses ke Chrome untuk menampilkan URL ini dan kedetek satu aplikasi namanya Deep Link App. Kalau kita klik yang di sini, akan nge-launch halaman di Deep Link App, yaitu halaman detail screen sesuai dengan path URL-nya. Tapi kalau teman-teman perhatikan minimize aplikasinya, di sana ada satu aplikasi. Padahal kita ingin nge-running di aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Deep Link, bukan aplikasi run-nya. Nah, biar misalkan si detail screen-nya itu
tidak ditimpah ke aplikasi testing, kita edit di bagian aplikasi deep link, dari manifest. Di sini ada single top. Nah, untuk single top, kita edit jadi single task agar halaman di aplikasi deep link-nya itu tidak dicomot dan ditampilkan ke aplikasi testing, tapi dipertahankan di aplikasi deep link gitu. Jadi aplikasi deep link-nya yang di running otomatis. Launch mode, single task. Save, close lagi, exit. Oke, sudah berubah single task. Di sini harus di running lagi untuk nge-update. Oke, sudah muncul, artinya sudah ke-update perubahannya. Kita coba close, buka aplikasi testing atau run link, terus kita klik run link, pilih di aplikasinya. Muncul detail screen, kalau kita minimize, muncul dua aplikasi. Aplikasi testing atau run link-nya dan aplikasi deep link-nya. Kalau ingin menambahkan root lain, misalkan produk. Biasanya untuk implementasi mengiklankan produk. Nah, link produk berdasarkan iklannya itu, jadi kalau ada link di iklan yang kalau diklik ngebuka aplikasi langsung ke halaman produknya. Nah, ini salah satu implementasinya. Produk, misalkan sebagai pembeda dengan produk yang lain, berarti kan ada ID-nya. Di sini kita bikin parameter produk ID, misalkan. Terus kita coba tampilkan di sini produk dan ID-nya dolar, konstannya hapus. Kita akses melalui di builder ini ada parameter kontak dan state. Di sini kita gunakan state. Jadi aksesnya itu state.pet parameter dengan kata kuncinya adalah product ID. Nah, kalian bisa di enter jadikan kurung kurawal, return bisa dibungkus dulu pakai sebuah variabel. Misalkan final product ID. Kayak gini. Product ID, tampilkan product ID-nya. Tinggal di save, running lagi. Oke, sudah muncul, berarti sudah ke-update. Sekarang kita coba edit di aplikasi testing atau run link-nya. Atau di sini kita kasih saja namanya adalah test gitu ya, test link. Kita edit bentuk URL-nya bukan ke detail, tapi ke product. Tadi namanya adalah product slash, terus ada ID, product slash ID-nya ID 7 misalkan. Save. Kita running lagi. Kalau sekarang kita klik di button test link, pilih di aplikasi deep link-nya, dia akan ngebuka ke halaman produk dengan ID-nya 7. Nah, di sini itu selain ID, selain menggunakan path-nya ini, kan ada kata kunci produk ID, teman-teman bisa juga gunakan sebagai ada kayak kode referral atau kode afiliat, kode afiliator dalam deep link-nya gitu. Ini untuk yang versi lanjutannya gitu. Jadi bermacam-macam untuk linknya. Tinggal konfigurasikan gimana bentuk linknya dan handle root-nya itu kayak gimana untuk akses linknya gitu. Nah, kalau misalkan aplikasi deep link-nya ini dihapus, jadi kita coba close. Deep link ini kita uninstall. Nah, terus coba diklik lagi untuk test link. Karena tidak terinstall, di sana dia akan ngeakses ke webnya. Di web ini bisa bikin download aplikasi .apk-nya di sini gitu, misalkan. Oke, seperti itu mungkin terkait penggunaan deep link untuk platform Android menggunakan framework Flutter. Sampai ketemu di next video.